Halo teman-teman, welcome to UNICEF Talk. Start small, speak big. Hari ini tuh bukan sekadar podcast biasa, karena ini adalah program baru dari UNICEF. Yang bakal jadi ruang ngobrol santai tapi tetap bermakna, tentang pengembangan diri, tentang keberanian buat memulai, dan tentang perjalanan belajar Inggris sebagai seorang mahasiswa. Dan gue mau mulai episode pertama ini bukan dari teori, bukan dari materi, tetapi dari kejujuran. Gue kuliah di Unjani dan udah menjalani beberapa semester, tapi gue baru tahu ada loh ternyata UKM yang fokusnya ke English. Dan di situ gue mikir kayak berarti berapa banyak mahasiswa yang mungkin belum tahu ada loh ternyata UKM yang fokusnya ke English. Karena ya di zaman sekarang tuh English tuh bukan lagi nilai plus, tapi tuh udah sebagai kebutuhan. Makanya di episode pertama ini gue nggak mau so tahu, gue di sini mau sebagai orang yang penasaran dan mau cari tahu langsung dari sumbernya. Dan di sini gue nggak sendirian, karena di sini gue udah ditemani nih bareng sama orang-orang yang ada di balik UKM ini yang ngerti dari dalam, yang ngejalaninnya langsung. Ada presiden dan juga vice presiden UNICEF. Halo, apa kabar? Boleh kenalin diri dulu mungkin ya, dari nama, jabatan, dan mungkin satu hal, kenapa sih kalian akhirnya milih untuk berada di UNICEF? Boleh dari saya dulu ya. Oke. Halo everyone. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Hari Darwan Sabdurrahman. Di sini saya sebagai presiden UKM UNICEF. Perkenalkan, nama saya Rizky Pratama. Di sini saya sebagai Vice President UNICEF. Mungkin ada nggak sih satu hal kenapa kalian tuh akhirnya bisa memilih berada di UNICEF? Oke, mungkin kita bakal cerita dari awal maba kuliah. Dari pertama kali saya masuk ke Unjani, kan itu pas PKKMB itu banyak sekali demo-demo dari UKM. Nah, salah satunya itu ada dari UKM UNICEF. Nah, pada waktu demo UKM UNICEF, mungkin saya sedikit tertarik gitu. Apa sih UNICEF itu? Karena kan awalnya juga kayak udah berseliweran gitu yang nama UNICEF di global itu. Nah, saya kira sama, tapi ternyata setelah dicari tahu beda. Mungkin berbeda dengan presidennya. Saya sendiri sebenarnya tidak menyaksikan bagaimana UNICEF itu namanya sih demo waktu PKKMB. Saya itu pas masuk kuliah, pokoknya saya ingin melatih bahasa Inggris saya. Jadi ketika mendengar nama UKM bahasa Inggris, saya langsung masuk. Kalau saya seperti itu. Oh, berarti emang udah ada ketertarikan gitu ya sama UNICEF di awal. Iya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling basic dulu aja nih ya. Sebenarnya UNICEF itu apa sih? Karena gue yakin yang denger ini juga tuh masih mikir kayak ini tuh UKM apaan ya gitu. Oke, bisa aku jelaskan terlebih dahulu. UKM UNICEF itu adalah sesuai dengan namanya sendiri, UNICEF atau Unjani Student English Forum. Nah, yang dimana ini adalah sebuah forum berbahasa Inggris yang dimana semua mahasiswa itu dapat masuk untuk belajar bahasa Inggris bareng-bareng. Jadi ini sebuah forum untuk berdiskusi, belajar, dan bertumbuh bersama untuk meningkatkan bahasa Inggris. Namun sering disalahpahami oleh beberapa mahasiswa terkait UNICEF ini, yang sebelumnya saya sebutkan tadi bahwa ada juga yang namanya UNICEF. Itu adalah organisasi global tentang perlindungan anak. Nah, biasanya suka disalahpahami ketika pertama kali mendengar nama UNICEF itu adalah itu UNICEF yang berada di global. Tapi ternyata itu tuh bukan yang dimaksud itu. Ini adalah sebuah forum berbahasa Inggris untuk kita belajar bersama-sama. Mungkin namanya agak sedikit sama, namanya sama tapi beda gitu. Nah, apa itu UNICEF yang saya pelajari sampai hingga saat ini? UNICEF itu adalah forum bahasa Inggris bagi mahasiswa Unjani. Nah, itu tuh dengan proker umum mereka itu seperti kelas mingguan. Nah, di situ mereka tidak hanya melatih bahasa Inggris saja, tapi melatih public speaking, melatih ya kepemimpinan dan apa-apa. Dan saya jujur, kalau misalnya saya itu membangun public speaking saya sendiri di sini, seperti itu.
kalau disederhanain banget nih, UNICEF ini tuh bisa dibilang sebagai wadah buat belajar English, atau lebih ke komunitas, atau justru lebih ke tempat latihan? Semuanya bisa sih. Tiga-tiganya itu ya seperti tempat buat latihan, bisa membangun komunitas dan ya yang lain seperti itu. Berarti bukan kayak kelas formal yang duduk, dengerin terus pulang ya, tapi lebih ke tempat di mana orang itu bisa belajar sambil praktik, sambil interaksi, dan juga sambil berkembang bareng ya. Ini menarik sih, karena banyak orang tuh stucknya tuh di teori, karena mereka tuh nggak punya tempat buat latihan. Nah, sekarang gue mau jujur ya, masalah paling besar mahasiswa itu buat belajar soal English tuh bukan nggak bisa, tapi karena mereka tuh takut salah, takut diketawain, atau bahkan takut dikatain sok English. Karena jujur aja gue pernah ada di posisi itu. Menurut kalian nih, UNICEF itu tempat yang tepat bukan sih buat orang-orang dengan kondisi seperti itu? Bisa dibilang iya, karena jujur saya juga ketika ngomong bahasa Inggris di depan teman itu kayak yang asalnya kan saya dari Sunda gitu, ketika ngomong bahasa Inggris tuh kayak dikatain so iya lah, so Inggris lah kayak gitu. Jadi itu kayak menghambat gitu buat kita berkembang, buat melatih public speaking kita dalam bahasa Inggris. Nah, dari situ saya memutuskan untuk masuk UNICEF agar bisa melatih bahasa Inggris bareng-bareng dengan yang sama-sama suka bahasa Inggris gitu. Dan di sini saya juga alhamdulillah sampai sekarang meskipun belum sempurna tapi udah ada beberapa perkembangan mengenai bahasa Inggris. Ya, di sini itu betul-betul sangat cocok untuk mereka yang emang misalnya malu untuk menggunakan bahasa Inggris dalam bahasa sehari-hari. Ya, saya juga sering kalau misalnya acara rutin ini kelas, dan bahkan dengan anggota-anggota lain di luar kelas pun saya masih kadang suka kalau misalnya ngobrol bahasa Inggris dengan mereka. Ya, kalau misalnya masih ada salah misalnya dari grammarnya, jadi kita ngobrolnya secara informal gitu. Jadi yang penting maksudnya tersampaikan dengan benar itu. Berarti justru orang yang takut itu tuh adalah orang yang paling butuh tempat kayak UNICEF ini ya. Betul. Karena kalau nunggu pede dulu tuh nggak akan dimulai-mulai ya. Sekarang kita ngomong jujur lagi ya. Di luar sana tuh kan banyak banget ya cara belajar English, mulai dari kursus, aplikasi kayak YouTube, terus juga bahkan sekarang ada AI juga yang bisa ngajarin. Nah, UNICEF ini tuh sebenarnya ada posisinya tuh di mana sih? Kayak di tempat kursus kah atau kayak gimana metodenya? Kalau dari UNICEF sendiri sebenarnya ini bukan kayak kursus yang terlalu fokus gitu. Kita lebih ke sebuah forum gitu yang sama-sama mau belajar bahasa Inggris tapi dengan cara yang santai gitu, biar kita tuh lebih pede buat belajar, buat ngomong kayak gitu. Jadi kayak lebih ke sebuah forum untuk berdiskusi lebih santai aja gitu. Ya, saya setuju. Kita itu bukan emang ada kursusnya, tapi lebih ke komunitas yang fokus mau belajar dan mau berkembang bersama-sama, seperti itu. Oke, jadi kalau gue tangkap nih, UNICEF itu tuh bukan sekedar tempat belajar, tapi tempat buat berkembang lewat lingkungan. Karena jujur aja ya, punya materi doang itu tuh nggak cukup. Karena yang bikin orang berkembang itu tuh adalah lingkungannya yang mendorong buat kita tuh terus mencoba. Betul. Sekarang gue pengen masuk nih ke cerita pribadi kalian. Coba flashback dikit mungkin ya, sebelum kalian masuk UNICEF, kalian itu kayak gimana? Dan setelah masuk UNICEF, apa sih perubahan paling signifikan yang kalian rasain? Mau coba dulu? Oke. Kalau dari saya pribadi, dulu sebelum masuk UNICEF itu nilai bahasa Inggris saya sangat rendah gitu, bisa dibilang. Nah, saya cobalah untuk masuk UNICEF untuk belajar sedikit-sedikit, dan hasilnya alhamdulillah ada sedikit perkembangan dari mulai kayak grammar dan juga ngomong bahasa Inggrisnya atau speakingnya. Nah, itu lumayan lah buat ngelatih kita. Meskipun belum sempurna tapi ada perubahan. Ya, before I join the UNICEF, I'm a little introvert before I join UNICEF. Ya, seperti itu. Saya
tidak punya namanya sih keberanian untuk berbicara dengan orang-orang. Saya sedikit malu gitu kalau misalnya ngobrol dengan orang-orang. Nah, ketika saya sering mengikuti kelas mingguan, nah di situ tuh confidence saya tuh kebangun. Nah dari sana itu, sehingga ya saya berani untuk berbicara di depan khalayak umum. Mungkin saya juga bangga lah dengan saya yang bisa ngobrol di depan ribuan orang gitu, seperti itu. Ini sih yang menarik banget ya, karena ternyata yang berubah itu bukan cuma skill aja, tapi juga keberanian, cara komunikasi, bahkan kepercayaan diri ya, yang kadang tuh nggak diajarin kan di kelas. Betul. Tapi gue masih kepikiran satu hal nih, kalau ini tuh se-impactful itu, kenapa sih masih banyak mahasiswa yang belum tahu? Berarti ini bukan soal kualitas ya, tapi soal exposure, dan mungkin program podcast ini jadi salah satu cara buat ngejawab itu. Nah, buat yang lagi dengar ini yang mungkin ngerasa gue pengen improve English tapi gak tahu mau mulai dari mana, langkah pertama yang bisa mereka ambil kira-kira apa ya? Oke, langkah pertama buat mahasiswa yang harus diambil itu yang pertama beranilah terus mencoba gitu. Jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Salah satunya untuk mencoba UNICEF ini. Karena di sini kita juga bisa belajar bareng-bareng. Kalau kalian misalkan masih takut buat belajar bahasa Inggris gitu, terus suka diledekin sama teman-teman, coba kalian bergabung ke UNICEF. Di sini kita akan belajar bareng-bareng. Lingkungannya juga saling support untuk bisa belajar bahasa Inggris, dan tentunya akan growth bareng juga. Saya setuju. Kalau misalnya kalian takut untuk memulai bahasa Inggris, ya melatih bahasa Inggris, karena kalau misalnya untuk melatih bahasa Inggris itu kalian tuh harus mempraktikannya, practice make perfect, seperti itu. Jadi kalian membutuhkan forum yang emang fokusnya mau belajar bahasa Inggris, ya entah itu di grammarnya, entah itu di speakingnya, atau ya hal lainnya. Nah, dan di Unjani itu salah satunya adalah UNICEF, seperti itu. Nah, kira-kira ini tuh terbuka untuk semua mahasiswa atau harus jago dulu gitu? Enggak, di UKM UNICEF ini kalian bisa mulai dari nol. Ya, kita bimbing secara terus menerus. Untuk yang bingung-bingung kita bisa saling tanya, bisa saling sharing juga. Ya, pokoknya kalau misalnya di UNICEF ini, kalau misalnya kita punya ilmu tuh kita nggak simpen sendiri, kita saling sharing. Kalau misalnya ada yang ngaco, itu bahasa kasarnya, ya bisa kita kasih tahu di mana tempat salahnya gitu, seperti itu. Oke, betul sekali, saya setuju dengan Niki. Jadi ini tuh UNICEF tuh terbuka buat seluruh mahasiswa Unjani, mulai dari maba, tingkat 2, tingkat 3, bahkan kalau memungkinkan juga tingkat 4 boleh banget buat join. Karena di sini juga kita gak harus jago dulu buat bisa masuk, tapi kita juga bisa belajar bareng-bareng dari nol. Jadi di sini kita ada beberapa tutor yang udah mahir gitu buat ngajarin dari nol. Ada juga yang udah expert buat ngajarin yang lebih baiknya lagi gimana gitu. Jadi sangat terbuka sekali buat seluruh mahasiswa Unjani. Kalau kalian ingin masuk, coba kepoin IG-nya. Boleh tuh di mana kira-kira IG-nya? Boleh lihat IG-nya, ada di UNICEF_Unjani. Oke. Jujur ya, episode ini tuh awalnya cuma tentang rasa penasaran gue, tapi ternyata jawaban yang gue dapet itu lebih dari sekedar UKM UNICEF itu apa sih, tapi tentang tempat untuk memulai, tempat buat salah, dan tempat buat belajar, dan tempat buat berkembang. Dan mungkin buat lo yang lagi denger ini, yang masih ragu, masih takut, atau masih ngerasa belum siap, justru di situ tempat lo harus mulai. Thank you banget buat Presiden dan juga Vice Presiden UNICEF yang udah mau sharing di episode pertama ini. Dan ini tuh baru permulaan, karena kedepannya UNICEF Talks bakal terus hadir dengan cerita, pengalaman, dan insight yang lebih luas lagi. Jadi see you di episode berikutnya dari UNICEF Talks. Start small, speak big. Bye. Bye. Jangan lupa join UNICEF guys. Let's go.